Nih, ini saya dikasih oleh Syekh Zainuddin katanya. Coba kamu pegang. Ini isinya Al-Quran di dalam. Jadi memang benar kelapa itu ada dan saya juga ikut tahu sampai di kisaran tahun 89-90. Itu masih ada. Berarti sekarang di Panjenengan. Lah ini harus diminta kembali, dibawa kembali ke Jawa ini. Niki yang maklumkan kepada pelunggu senamian bahwa kita kedatangan tamu. Tamu kita niki yang perkenalkan, mungkin beliau perkenalkan dirinya sedikit. Nggih? Tamu niki dari Jawa Tengah. Beliau niki cucu keturunannya Mbah Maksum, Kiai Haji Maksum Ahmad, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Nah, kalau dulu Bapak Ibu yang belajar siapa-siapa pendiri NU, nah, salah satunya pendiri NU itu adalah Kiai Maksum ini. Kiai Maksum dari Lasem. Kiai Maksum ini adalah sahabat Maulana Syekh. Pernah datang ke Pulau Lombok niki tahun 60-an. Ya, tahun 60-an 70-an itu. Dan dikasih oleh-oleh oleh Maulana Syekh itu sebuah kelapa yang langsung diambil di depan beliau. Jadi ada pohon kelapa di depan pintu rumah Gedeng ya. Gedeng Pancor dulu. Maulana Syekh nyuruh ngambil 3. Ambil 3, diambil 3. Jadi yang datang 2, yang diambil 3. Akhirnya dipecah yang 2 ini. Pecah. Yang 2 ini untuk minum. Yang satunya itu tidak dipecah, tapi dikupas. Dikupas. Dan ternyata yang satu niki, yang dikupas niki, isinya bukan air kelapa. Tetapi kalau kita gini kan, kluk 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 kluk. Dia kelopok. Nggih? Kelapa yang satu itu dia kelopok. Nah, itulah hadiah Kiai Maksum dari Syekh Zainuddin. Dan hadiah ini diwarisi oleh Kiai Haji Ahmad Syakir Maksum. Kiai Haji Ahmad Syakir Maksum. Nah, beliau ini pernah memperlihatkannya ke saya. Dia bilang karena tiang pernah tinggal di Gedengnya dulu. Akhirnya tiang dipanggil, nih, ini saya dikasih oleh Syekh Zainuddin katanya. Coba kamu pegang. Ini isinya Al-Quran di dalam. Beliau mengatakan seperti itu. Dan beliau sempat bisik-bisik sama saya dulu, sama tiang. Nanti kalau saya meninggal, ini untuk kamu. Jadi dipasrahkan ke tiang. Itu kelapa itu. Nggih. Jadi ada warisan tiang dari Kiai Maksum. Nggih. Tapi pernah bija Kiai Maksum datang, namanya Kiai Ahmad Zaim. Kiai Haji Ahmad Zaim itu datang ke Lombok waktu nikah, ziarah juga ke Umuna. Waktu nikah yang bawa bijanya perempuan banyak nikah. Ya. Jadi beliau punya bija kecil-kecil, 8 orang. Ya. Dibawa semua ziarah ke Umuna dulu. Insyaallah. Cantik-cantik, kecil-kecil. Insyaallah tabarakallah. Dan beliau bilang, aduh dek, katanya, dia manggil tiang dek. Dek, itu kelapa nggak usah diambil ya. Biarin di sana jadi museumnya Al-Hidayat. Jadi pondoknya namanya Pondok Al-Hidayat. Nggih? Beliau bilang, itu jadi museumnya Al-Hidayat. Biar saya juga bisa cerita kepada orang bahwa Kiai Maksum itu adalah sahabatnya Syekh Zainuddin. Dan dikasih hadiah ini.
Ya tiang mau bilang apa nggih? Ya, tiang bilang nggih juga. Nggih. Karena tiang andai kata tiang ambil juga tiang pakai apa? Nggih, masa tiang pamer-pamer sama pelunggu? Kan ndak enak juga nggih. Nah, kalau di sana di Pondok Al Hidayat nike banyak santri-santri yang sudah jadi kiai, sehingga banyak juga tamunya. Tamu di sana banyak yang datang. Dan itulah yang biasanya diperlihatkan oleh Abah Syakir dulu. Jadi Abah Syakir Maksum, Kiai Haji Syakir Maksum niki adiknya dari Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum niki pernah menjabat jadi ketua umum, Rois Am Dewan Mustasyar PBNU. Nah, sama jabatannya dengan Ummuna. Itu nama Ali Maksum, putra dari Kiai Maksum, sahabat Maulana Syekh. Nggih, yang rasa nike dari tiang. Sekarang kita dengarkan perkenalan sebentar. Ya barang 5 menit, nggih? Sabar sedikit, nggih? Nggih, beliau mau ziarah ke Ummuna. Biar beliau perkenalkan dirinya nanti. Demikian dari tiang. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan niki putu dari Kiai Maksum niki sebineannya niki namanya Hajjah Hilyatus Sa'adah niki. Nah niki selakiannya namanya Dr. Kiai Haji Salahuddin. Nah niki. Jadi kita persilahkan beliau, ya mungkin ada sedikit pesan kepada kita tentang mahabbah terhadap sama. Nggih, kita juga harus mencintai orang-orang yang pernah bersentuhan dengan Maulana Syekh. Nggih, Bapak Ibu nggih? Kepada Kiai Solah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Tsumma sholatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kufrati wat dhalikhin wa ala alihi wa ashabihi alladzi bitamassukihi syariatis sholihin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ummuna. Beliau adalah dzurriyyah dari Maulana atau Syekhuna. Kalau di Jawa Maulana itu dipanggil dengan Tuan Guru. Bil iktifa wal ikhtisar, kepada para masyayikh, para ulama, keluarga besar Maulana yang saya hormati, beliau, saya harus manggil apa ini? Kalau saya dijawab, manggil beliau Kak Toan. Kak Toan itu Kang Mas. Jadi beliau itu Kak Toan atau Kang Mas. Kalau manggil istri saya adik. Jadi kalau saya guyon, dulu teman yang sangat-sangat saya harus santun kepada, saya harus hormat kepada beliau. Saya ingin sedikit bercerita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, Tuan Guru Muhyi, mohon maaf panggilannya di sini apa, saya kurang tahu. Tuan Guru Muhyi. Ada sebuah cerita tentang silaturahmi Mbah Maksum dengan Syekhuna atau dengan Maulana, yang saya hanya melengkapi. Beliau dulu
begitu masuk di area pesantren. Ini menjadi cerita yang terus menerus turun temurun ke anak cucu. Dalam keadaan tidak kelihatan banyak orang, tidak banyak santri, hanya beberapa. Tiba-tiba entah datangnya dari mana, makanan itu sudah dihidangkan begitu banyak. Ini cerita silaturahminya dulu Simbah Maksum kalau dipanggil ke rumah atau ke dalam Maulana dulu. Tiba-tiba makanan, jadi makanan yang terhidang itu tanpa terketahui dari mana sebabnya karena tidak banyak orang, tapi tiba-tiba tertata begitu banyak. Ini sesungguhnya cerita ini bagian dari wa min karomatihi, keramat atau keistimewaan beliau Maulana. Itu satu. Yang kedua, sesaat setelah beliau dipersilahkan untuk pinarak, bahasa sini apa? Dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu, yang semula tidak kelihatan santri dan seterusnya, hanya ada beberapa, tiba-tiba dikerubung oleh banyak santri. Ini cerita yang kami dengar dari keluarga, dari eyang-eyang kami. Anehnya, setelah melakukan atau menyantap hidangan makan tadi, tiba-tiba pesantren itu sepi, tidak ada orang sama sekali. Subhanallah. Kita kirim Fatihah dulu kepada beliau berdua, Maulana Tuan Guru Syekh Zainuddin Abdul Majid dan beliau Simbah Kiai Haji Maksum Ahmad, lahuma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sekelumit cerita persahabatan dua ulama besar yang saya sendiri alhamdulillah tanpa sengaja pada hari ini tertakdir bisa bersilaturahmi ke sini. Kebetulan saya Selasa pagi kemarin, lusa itu sudah berziarah ke makam Syekh Maulana yang saat itu belum ketemu sama beliau Kakanda ini. Saya ziarah ke sini terlebih dulu, kemudian siangnya, Selasa siang baru ketemu Kakanda. Kemudian yang kedua, tadi nyambung cerita kelapa tadi, Kak Tuan. Jadi memang benar kelapa itu ada dan saya juga ikut tahu sampai di kisaran tahun 89-90. Itu masih ada. Berarti sekarang di Panjenengan. Lah ini harus diminta kembali, dibawa kembali ke Jawa ini. Tahun 89-90 masih ada. Apa dari bagian dari keistimewaan atau karomah? Pada saat kelapa itu ada di keluarga Lasem sana, awalnya mohon maaf hanya menjadi sebuah barang yang istimewa, kemudian ini hadiah dari seorang ulama besar, disimpan. Begitu Mbah Maksum wafat, diwariskan kepada putranya. Yang unik, setelah Mbah Maksum wafat, itu ada tamu datang. Ada tamu datang, yang tamu itu menyampaikan minta wasilah obat. Kebetulan yang putranya Mbah Maksum yang bernama Ki Ahmad Syakir, yang juga
guru dari kakak tuan ini, kaget loh, saya tidak biasa memberi wasilah obat, tidak biasa memberi wasilah ngobati ini itu. Tamunya ngomong sendiri, kurang lebih Pak Kiai, panjenengan kan punya kelapa yang dari Tuan Guru Zainuddin. Ini nggak tahu, tamu ini siapa ini? Dari Tuan Guru Zainuddin. Lah terus dibagaimanakan? Kan enggak ngerti. Ya memang memang disimpan itu adalah sesuatu yang istimewa, iya. Tapi tidak pernah diapa-apakan. Kemudian tamu tadi ternyata menyampaikan, tolong Kiai, saya dikerok. Dikerok ya, bahasanya juga dikerok. Dikerok. Saya tolong dikerokkan kelapa itu biar ada serpian sabut kelapa yang jatuh, ditaruh ke air, dijadikan wasilah untuk diminum jadi obat. Subhanallah. Dan ini saya harus ngelacak di mana ini. Yang jelas masih ada, kelapa itu masih ada. Kelapa itu masih ada. Masih tersimpan. Kalau tadi disampaikan oleh Tuan Guru, sebenarnya dihadiahkan kepada beliau, tapi oleh Luria sana, jangan dong kira-kira kan begitu. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah, sungguh saya sangat-sangat berterima kasih dengan hamdan wa syukronillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Saya tertakdir bisa ziarah ke Ummuna, bisa ziarah ke makom Maulana. Mudah-mudahan persahabatan guru-guru kita yang terdahulu terus nyambung sampai kepada zuriyah, sampai kepada seluruh santri, sampai kepada seluruh masyarakat yang menjadi para muhibbin, menjadi pecinta, menjadi pengikut dari para guru-guru kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan cerita-cerita baik dari para Maulana, dari guru-guru kita selalu menginspirasi dan memberi keberkahan kita untuk selalu tetap cinta kepada ulama, cinta kepada Maulana, cinta kepada Syekhuna, dan cinta kepada guru-guru kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.